Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di kelas 8 semester 2 bab 4 mengenai kebangkitan nasional. Minggu kemarin kalian sudah belajar mengenai apa arti dari kebangkitan nasional, yaitu bangkitnya rasa semangat persatuan dan kesatuan, dan yang kedua perbedaan kondisi perjuangan bangsa Indonesia sebelum dan sesudah kebangkitan nasional tahun 1908. Hari ini kita akan belajar mengenai politik etis atau politik balas budi oleh Van Deventer. Apa sih hubungan dengan kebangkitan nasional? Saat kalian belajar keadaan perjuangan bangsa Indonesia sebelum dan sesudah kebangkitan nasional, di situ kan ada perbedaan yang sangat jauh ya, dari kaum yang mengalami kebodohan menjadi kaum banyak yang terpelajar. Nah, kita akan belajar kenapa sih kok bisa ada perubahan itu, kenapa bisa rakyat Indonesia yang dulunya banyak yang bodoh tapi lahir orang-orang yang terpelajar, yang bisa berpikir kritis ya, yang bisa berpikir bahwa bagaimana solusi mengusir penjajah, bukan hanya dengan darah, bukan hanya dengan bambu runcing, tapi dengan diplomasi, dengan pendidikan, education. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai itu. Apa yang membuat perubahan dari sebelum dan sesudah 1908, yaitu adanya politik etis atau politik balas budi oleh Van Deventer. Apa sih politik etis atau politik Van Deventer? Sebelum ibu memberitahukan isinya, ibu akan menceritakan sedikit mengenai tokoh Van Deventer. Siapa beliau? Beliau ini adalah orang Belanda. Beliau pernah menulis di sebuah majalah yang isinya atau judulnya itu mengenai hutang kehormatan. Tulisan tersebut itu isinya mengenai angka-angka konkret bagaimana negara yang sangat makmur Belanda ini bisa menjadi negara yang maju. Salah satunya adalah hasil dari kolonialisasi terhadap Hindia Belanda, yaitu Indonesia. Jadi mereka bisa maju, kenapa? Karena sudah menjajah Indonesia, karena mereka sudah mengekspor tanam paksa, kerja paksa, dan lain-lain yang bisa membuat negara mereka menjadi maju dan berkembang ya. Jadi seolah-olah Belanda itu sudah berhutang kepada Indonesia, maka disebut hutang kehormatan. Selain itu beliau juga pernah bertemu dengan tokoh Indonesia yaitu Kartini saat Kartini berumur 12 tahun. Nah, saat Kartini menulis tulisan mengenai cita-cita emansipasi beliau, Van Deventer sudah pindah ke Belanda. Dan akhirnya diwujudkan karena tulisan tersebut sangat terkesan ya. Van Deventer sangat terkesan terhadap tulisan dari R.A. Kartini, dan akhirnya diwujudkan oleh istrinya, karena waktu itu Van Deventer itu sudah meninggal. Jadi istrinya, Nyonya Van Deventer itu membangun sebuah yayasan yang namanya Yayasan Kartini. Yayasan Kartini itu membuka sekolah-sekolah untuk putri-putri pribumi tahun 1915, dan sayang sekali saat itu Van Deventer sudah meninggal ya. Jadi itu sekilas sedikit mengenai Van Deventer. Jadi apa sih isinya? Isi dari 3 politik balas budi atau politik etis. Yang pertama adalah edukasi, yang kedua adalah transmigrasi, yang ketiga adalah irigasi. Dari 3 poin ini yang paling penting adalah yang pertama, yaitu edukasi. Kalau transmigrasi itu adalah perpindahan penduduk dari pulau yang padat penduduknya ke pulau yang tidak padat penduduknya. Kalau irigasi itu mengenai bendungan, perairan, dan lain-lain. Dan yang paling penting di sini adalah yang pertama tadi gue bilang, edukasi atau pendidikan. Jadi salah satu politik balas budinya Van Deventer adalah mengenai edukasi atau pendidikan, di mana rakyat Indonesia dulu bodoh ya. Maksudnya tidak boleh bersekolah. Jarang sekali anak-anak yang bersekolah, yang bisa sekolah, karena mereka bodoh ya, gampang untuk ditipu gitu, gampang untuk dibodoh-bodohi. Nah, tapi akhirnya ada sekolah yang ditujukan untuk pribumi, tapi hanya pribumi kalangan atas. Gak apa-apa, ini salah satu jalan sebenarnya ya,
salah satu jalan di mana akhirnya pribumi boleh sekolah dari tingkat SD, SMP, SMA sampai kuliah. Nama-namanya itu sepertinya ada HIS, MULO, AMS, THS, dan STOVIA. Jadi dari SD, SMP, SMA sampai tingkat kuliah mulai banyak yang bersekolah, dan mulai banyak orang-orang yang akhirnya lahir orang terpelajar di mana mereka berpikir kritis di saat mereka menjadi mahasiswa. Salah satu kampusnya adalah STOVIA. Nah, itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya, bagaimana mereka-mereka ini yang membuat perubahan, ya, makanya disebut sebagai masa kebangkitan nasional. Ya, jadi kalian mengerti ya, politik etis itu ada edukasi, ada transmigrasi, ada irigasi. Tapi yang paling penting adalah edukasi. Ada sekolah-sekolah di mana membuka untuk pribumi kalangan atas. Terima kasih. Sekian pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.